Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan yang ke-12 di kelas 10 IPS ya, yang mana temanya adalah tentang teori-teori penyimpangan. Langsung kita masuk yang bagian A, yaitu teori differential association oleh Edwin H. Sutherland, di mana dikatakan bahwa penyimpangan terjadi sebagai akibat pergaulan yang berbeda melalui proses alih budaya yang menyimpang, yang kemudian menjadi bagian dari hidupnya. Contoh, bergaul dengan anak yang putus sekolah atau sering disebut dengan anak pang, maka besar kemungkinan seseorang itu akan mengikuti perilaku-perilaku menyimpang dari seorang anak pang, ya, seperti misalnya mencuri, ngelem, narkoba, dan sebagainya. B. Teori labeling oleh Edwin H. Lemert, bahwa penyimpangan terjadi karena seseorang telah diberi cap atau label terlebih dahulu oleh masyarakat pada saat dia melakukan penyimpangan yang pertama sekali, yaitu penyimpangan primer. Ya, dimana ketika terjadi lagi misalnya penyimpangan, dia yang dituduh, padahal dia tidak melakukannya. Maka si pelaku terdorong untuk melakukan penyimpangan selanjutnya, sekunder, karena menganggap sudah terlanjur basah. Jadi di sini seseorang ketahuan pertama sekali mencuri, langsung diberi cap, label atau label atau cap, ya, sehingga ketika ada pencurian yang kedua padahal bukan dia, tetap dia yang dituduh. Nah, akhirnya dia mengatakan, ya udah terlanjur basah, aku sekalian menjadi seorang pencuri. Jadi hati-hati bagi kita yang suka memberi label. C. Teori Merton atau oleh Robert K. Merton. Di sini dikatakan bahwa penyimpangan terjadi sebagai akibat bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu, ya, berada pada masyarakat yang baru yang memiliki nilai norma yang berbeda dari masyarakat sebelumnya. Nah, contohnya adalah pelajar atau mahasiswa yang belajar ke luar negeri. Nah, di luar negeri mungkin pergaulannya sudah sedemikian jauh, berjumpa, berciuman, atau melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, itulah penyimpangannya, ya, menurut Merton. D. Teori fungsi oleh Emile Durkheim, bahwa kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Artinya, ketika kejahatan semakin tinggi, ya, atau semakin berkembang, maka di situ juga moralitas dan hukum juga akan semakin berkembang. Jadi seiring, ya. Teori biologis menurut Cesare Lombroso, penyimpangan terjadi disebabkan cacat fisik dan mental yang parah. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan, ya. Jadi kalau di sini katakan kalau orang yang tegak, berewokan, jelek, kumuh kesannya, dia adalah orang yang berperilaku menyimpang. Tidak juga. Malah sekarang kalau kita lihat, orang yang berperilaku menyimpang itu adalah orang-orang yang kelihatannya baik, rapi, necis, intelektual, tapi ternyata melakukan penyimpangan. Oke, F. Teori psikologi. Menurut Sigmund Freud, bahwa penyimpangan terjadi karena berkaitan dengan gangguan kepribadian atau penyakit mental, ya, yang parah. Contohnya di sini Sumanto pemakan mayat dan orang-orang yang memutilasi korbannya tanpa merasa bersalah. Itulah anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca dan dipahami. Salam sehat.